Berikut merupakan prosedur dari analisa pati, di mana sampel ditimbang terlebih dahulu 2-5 gram yang telah dihaluskan atau cair ditambah dengan 50 ml etanol 80%. Etanol itu berfungsi untuk mengekstrak gula yang ada di sampel padat atau cair tersebut. Kemudian diaduk selama 1 jam. Suspensi kemudian disaring, fitrat yang mengandung karbohidrat yang larut dibuang. Untuk bahan berlemak, maka pati yang terdapat sebagai residu pada kertas sarin dicuci 5 kali dengan 10 ml ether, sehingga lemaknya akan hilang. Kemudian dicuci lagi dengan 150 ml alkohol dengan alkohol 10% untuk menghilangkan lebih lanjut karbohidrat yang terlarutnya. Kemudian residu dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dengan pencucian 200 ml Aquades dan ditambahkan 20 ml HCl 25% selama 2,5 jam. Setelah dingin, dinetralkan dengan larutan natrium hidroksida 45% dan diajarkan sampai dia 50 ml, kemudian disaring. Kemudian kadar glukosa ditentukan. Penentukan glukosa itu dengan penentuan total gula. Berat glukosa itu dikalikan 0,9 merupakan berat patinya. Nah, gula reduksi merupakan golongan karbohidrat yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Jadi, gula reduksi merupakan golongan karbohidrat yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa serta disakarida lainnya. Ujung dari suatu gula reduksi adalah ujung yang mengandung gugus aldehida dan keto bebas. Jadi kalau misalnya suatu karbohidrat tidak memiliki gugus aldehid dan keton bebas, dia tidak termasuk ke dalam gula pereduksi. Nah, jadi semua monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa termasuk sebagai gula pereduksi. Analisa selanjutnya untuk analisa gula reduksi itu ada metode Nelson-Somogyi, di mana hasil reduksi kuprooksida yang bereaksi dengan arsenomolibdat, itu adalah reagennya, itu akan mereduksi menjadi molybden blue yang menghasilkan warna biru. Nah, pengukuran ini menggunakan spektrofotometer dengan menggunakan yang diukur adalah nilai absorbansi atau panjang gelombangnya. Intensitas warna biru yang terbentuk ekivalen dengan jumlah gula reduksi dalam sampel. Jadi ekivalen dengan jumlah gula reduksi dalam sampel. Apabila suatu analisa pati untuk uji kuantitatif menggunakan UV vis atau spektrofotometer, berarti kita harus membuat kurva standar terlebih dahulu, di mana kurva standar tersebut konsentrasinya seperti ada di hadapan kalian seperti ini. Jadi ada konsentrasi blanko, ini adalah standarnya, biasanya di Aquades. Kemudian ada rutan standar yang dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6, 8 sampai 10 ppm, sehingga didapatkan nanti setelah dimasukkan ke dalam spektrofotometer nilai absorbasinya seperti ini. Jadi kurva absorbansi itu dia naik, menanjak seperti itu. Nah, seperti ini adalah kurva standar untuk konsentrasi versus dari absorbansi, di mana yang di bawahnya ini adalah dia standarnya, konsentrasi, dan ini adalah absorbansinya. Jadi semakin tinggi juga nilai absorbansi yang didapatkan. Jadi kurvanya seperti ini. Di mana untuk kurva tersebut Y sama dengan AX plus B. Dengan regresi linearnya dihitung juga. Analisa serat kasar.
Serat kasar itu merupakan komponen bahan pangan yang tidak tercerna yang dinyatakan sebagai komponen tidak larut, asam atau alkali, encer. Sebagaimana kita ketahui bahwa karbohidrat itu terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Untuk karbohidrat sederhana itu dari monosakarida sampai olisakarida, sampai gula alkohol itu masuk ke dalam karbohidrat sederhana. Seperti inositol, sorbitol itu adalah gula alkohol yang masuk ke dalam karbohidrat sederhana. Sedangkan untuk karbohidrat kompleks itu terdiri dari dua jenis, yaitu pati serta serat. Nah, analisa pati tadi sudah saya jelaskan, sekarang kita lanjutkan dengan analisa serat. Serat juga ada serat kasar dan ada juga serat pangan. Nah, serat kasar itu adalah komponen bahan pangan yang tidak tercerna, yang dinyatakan sebagai encer. Residu hasil digestinya dari serat kasar itu terdiri dari lignin dan selulosa. Jadi serat kasar itu terdiri dari lignin dan selulosa. Serat kasar itu merupakan residu dari bahan makanan atau produk pertanian setelah diberi perlakuan asam mendidih, terdiri selulosa dan sedikit lignin dan pentosan. Jadi terdiri dari serat kasar itu selulosa, lignin, dan pentosan. Dan untuk penentuan analisa serat kasar menggunakan gravimetri. Berikut adalah prosedur dari penentuan analisa serat kasar. Pertama, haluskan bahan sehingga dapat melalui ayakan diameter 1 mm dan campurlah baik-baik. Kalau bahan tak dapat dihaluskan, hancurkan sebaik mungkin. Timbang 2 gram bahan kering dan ekstraksi lemaknya dengan soklet. Ya, jadi lemaknya dengan soklet. Kalau bahan sedikit mengandung lemak, misalnya sayur-sayuran, gunakan 10 gram bahan. Tidak perlu dikeringkan dan diekstraksi lemaknya. Pindahkan bahan ke dalam Erlenmeyer 600 ml. Kalau ada, tambahkan 0,5 gram asbes. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan ini ada pelengkapnya aja, 3 tetes zat aktif buih. Ini adalah pelengkapnya saja, tapi yang harus itu dipindahkan bahan ke dalam Erlenmeyer 600 ml. Kemudian ditambah 200 ml asam sulfat yang mendidih. Ya, ini adalah hitungannya. 125 gram pekat per 100 ml itu ada 0,255 normalitas, dan tutuplah dengan pendingin balik. Didihkan selama 30 menit dengan kadang-kadang digoyang-goyang atau dihomogenkan. Saring suspensi melalui kertas saring dan residu yang tertinggal dalam Erlenmeyer. Cuci dengan aquades mendidih. Cuci dengan aquades mendidih. Cucilah residu dalam kertas saring sampai air cucian tidak bersifat asam lagi. Nah, pengujian dia tahu asam atau tidaknya menggunakan kertas lakmus atau pH indikator. Kemudian pindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer kembali dengan spatula dan sisanya dicuci dengan larutan natrium hidroksida mendidih sebanyak 200 ml sampai semua residu masuk ke dalam Erlenmeyer. Didihkan dengan pendingin balik sampai kadangkala digoyang-goyang selama 30 menit. Itu adalah metode dari serat kasar. Kemudian selanjutnya adalah metode serat pangan. Karena serat itu dibagi menjadi serat kasar dengan serat pangan. Serat pangan ini dibedakan menjadi serat yang terlarut dengan serat yang tidak terlarut. Untuk serat yang tidak terlarut itu banyaknya ada di hemiselulosa dan lignin. Sedangkan serat yang terlarut itu banyak terdapat di gum, kemudian di karagenan, agar-agar, itu masuk ke dalam serat terlarut. Kalau serat kasar itu yang tidak dapat dipecah dengan menggunakan asam atau basa encer. Sedangkan kalau serat pangan ini yang tidak dapat tercerna di dalam metabolisme tubuh. Ya. Analisanya itu dengan menganalisa selulosa, hemiselulosa, lignin, dan substansi pekta. Ya, ini adalah metodenya menggunakan deterjen, ya, yaitu metode ADIF, acid detergent fiber.
kemudian metode NDF, Neutral Detergent Fiber, penetapan lignin, dan penetapan substansi pekat. Ya, analisa metode deterjen dari NDF dan ADF itu didasarkan pada kemampuan deterjen melarutkan lemak. Komponen mengandung N, protein, amino, gula, dan beberapa jenis pati. Jadi, ADF itu terdiri dari sebagian besar selulosa dan lignin, sedangkan NDF itu sebagian besar selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Sehingga untuk mengetahui kadar hemiselulosa itu adalah kadar NDF dikurang ADF dan kadar selulosa, kadar ADF ditambah kadar lignin. Untuk total serat pangannya itu adalah kadar NDF ditambah substansi pektat. Nah, cara metode ADF tersebut ekstraksi contoh sampel dengan larutan ADF. Larutan ADF-nya tersebut adalah setil metil amonium bromida dalam H2SO4 1 normalitas. Komponen selain ADF larut, komponen tak larut disaring, keringkan, timbang, korelasi kandungan mineral dengan pengabuan kering. Kadar ADF itu merupakan selisih dari berat residu setelah diabukan dengan berat. Nah, ini adalah metode NDF-nya. Untuk sampel yang mengandung pati, hidrolisis dengan alfa amilase terlebih dahulu. Jadi dihidrolisis menggunakan alfa amilase atau enzim amilase, kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi contoh sampel dengan larutan NDF itu terdiri dari campuran EDTA, NaB4O7, H2O hidroksil, lauryl sulfat, kemudian NaHPO4 dan 2-etosi etanol hingga seluruh komponen larut. Komponen tak larut disaring, dikeringkan, ditimbang, dikoreksi kandungannya. Jadi kadar N itu selisih berat residu setelah diabukan dengan berat sampel awal. Kemudian untuk penetapan lignin, ini adalah prosedurnya. Ekstraksi contoh sampel dengan larutan NDF sehingga seluruh komponen selainnya terlarut. Selulosa dalam residu dihidrolisis dengan H2SO4 dalam konsentrasi 2% hingga hanya lignin yang ada dalam residu. Komponen tak larut disaring, dikeringkan, ditimbang, dan dikoreksi kandungan mineralnya dengan pengabuan kering. Kadar lignin itu didapat dari residu setelah diabukan dengan berat sampel. Penetapan substansi pektat. Yang pertama, reaksi antara O-hidroksifdifenil dengan anhidrogalakturonat menghasilkan warna yang dapat diukur pada panjang gelombang 520 nanometer atau dengan menggunakan metode gravimetri. Dengan cara pektin yang telah diekstrak dari sampel disaponikan alkali dan diendapkan sebagai kalsium pektat. Endapan kalsium pektatnya dicuci sampai bebas klorida, dikeringkan dan ditimbang residunya. Kemudian ini terakhir adalah analisa total karbohidrat. Untuk analisa total karbohidrat menggunakan metode antron, di mana karbohidrat dalam asam sulfat akan dihidrolisis menjadi monosakarida, dan selanjutnya monosakarida mengalami dehidrasi oleh asam sulfat menjadi furfural atau hidroksimetil furfural. Selanjutnya, senyawa furfural ini dengan antron akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru. Ini adalah regen kimia dari senyawa antron tersebut, regen antron 910 dihidroksi 9 oksoantrasenen. Nah, untuk perhitungan yang di TKPI atau tabel komposisi pangan Indonesia itu menggunakan metode by difference, di mana metode by difference tersebut merupakan penjumlahan matematis karbohidrat yang dikurangi komponen lain dalam bahan pangan. Jadi total karbohidrat itu didapat dari 100 dikurang, berarti kita harus mengetahui dulu analisa proksimatnya, yaitu kadar air, kadar abu, lemak, serta protein. Sedangkan untuk karbohidrat yang dapat dicerna itu 100 dikurang ditambah dengan seratnya, kadar air, abu, lemak, protein dengan serat. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisa karbohidrat menggunakan uji kualitatif dan kuantitatif. Ya,
Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa menggunakan share diskusi grup. Dan saya akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.